So for this question, there's actually like no answers. It's going to be depend on like the consumption rate of like each people. It's actually not an answer that I can answer straight. Like it's not 15 million, it's not 18 million. There is a very dynamic answer because it's not about how many people, tapi how many people can we provide food, water, and nutrition needs. Pertanyaan paling fundamental terkait dengan masa depan umat manusia adalah how many people can live on planet Earth? Halo semuanya, apa kabar? Oke, sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi keberadaan umat manusia di planet bumi. Yang kita akan awali dengan pertanyaan, how many people can live on planet Earth? Karena seperti halnya sebuah kendaraan, planet bumi kita juga punya kapasitas atau daya angkut maksimal. Pertanyaannya, berapa jumlah penduduk bumi yang bisa ditopang secara optimal oleh planet bumi kita? Di rumah kalian ada kendaraan ya? Ada yang punya sepeda? Iya. Berapa kapasitas angkut sepeda? Iya, 1 atau maksimal 2 ya. Ada yang punya kendaraan bermotor roda 2? Berapa kapasitas angkutnya? 2 ya. Oke. Ada yang punya mobil? Orang tuanya maksudnya. Semuanya punya ya. Coba, siapa yang punya Avanza? Berapa kapasitas angkut Avanza? Oke, antara 6, maksimalnya 7 ya. Kalau sedan, 4. Ya, dimuati bisa 5 ya, tergantung postur orang yang menumpanginya. Nah, ibarat sebuah kendaraan, planet bumi kita juga memiliki kapasitas atau daya angkut. Pertanyaannya, berapa kapasitas angkut maksimal planet bumi kita? Dengan pertanyaan yang lebih keren, how many people can live on planet Earth? Ini yang akan menjadi pertanyaan pokok kita. Ziva, if I ask you how many people can live on planet Earth, what is your answer? My answer would be it depends on the lifestyle of each country and their consumption level. And in order to save resources, we need to use the resources wisely, and that we don't have to waste anything or any resources and use them irresponsibly. Thank you. Merci beaucoup. What is your answer? My answer is that it depends on how people from around the world, each and every country in this world, how they use their resources depends on how much the population will be. The maximum population of the earth would be. For example, if America continued the way they're doing what they're doing, which is irresponsibly using all of their resources, then eventually their maximum population for America, just America alone itself, would eventually reach its maximum population because of the way they're using their resources. And then if another country follows the exact same road that America is doing, then
eventually the world will also be affected if we follow the exact same road that America is doing. Wow, great answer. Merci beaucoup. What is your answer? It's actually not an answer that I can answer straight. Like, it's not 15 million, it's not 18 million. There is a very dynamic answer because it's not about how many people, tapi how many people can we provide food, water, and nutrition. So how we answer that is that there is something that is called carrying capacity, and in order for us to properly calculate how many people can live on Earth, it means that we have to actually count as well how many people it's okay. I forgot the term for it. I'm pretty sure it's like global hectare. So if people were to live like people in India, the Earth can carry as many as 18 million people. But if people were to live like people in the UK, we would only be able to sustain around 1.5 million. Okay, amazing answer. Merci beaucoup. Merci. How many people can live on planet Earth? So for this question, there's actually like no answers. It's going to be depend on like the consumption rate of like each people. Like we have said before, if we want to live like people in India, like according to their consumption rate, we can only sustain 15 billions of people. But if the consumption rate is like how the Americans live, it's going to be around 1.5 billion people. But I feel like at this current state, the like peningkatan penduduk is already so high and it's so fast comparing to the peningkatan pangan. So we as a society, we have to like slow down our things and harus peduliin peningkatan penduduk juga, because if we keep this up, the world would be overpopulated and people aren't going to be like eating. Thank you very much. How many people can live in Earth? Itu pertanyaan yang sangat sulit. Kalau misalnya kita lihat seperti Rwanda, populasi bumi harus 18 miliar. Kalau misalnya seperti India, 15 miliar. Kalau misalnya kayak Inggris, 2,5 miliar. Kalau kayak Amerika, 1,5 atau 1,4 miliar. Itu jawabannya. Dan menurut saya populasi manusia akan naik terus. Diprediksi pada tahun 2011 katanya pada tahun 2050 bakal ada 9 miliar manusia. Tetapi sekarang 2022 belum 2050 udah 8 miliar. Dan pasti lebih dari 9 miliar, mungkin 12 atau 13 nanti waktu 2050. Kemungkinan menurut saya bisa aja ledakan populasi manusia menjadi kiamatnya manusia, karena dengan populasi yang banyak bakal jadi perang, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada energi, terus manusia musnah gitu aja. Oke, makasih. Apakah ada di antara kalian yang punya pengalaman bagaimana seorang ibu melahirkan bayinya? Ada? Nah, seperti inilah kurang lebih gambarannya. Proses kelahiran bayi sesuatu yang sangat riskan bagi nyawa seorang ibu yang melahirkan. Dan tentu saja pertolongan petugas medis seperti yang tampak pada slide tersebut sangat vital peranannya. Pertanyaan pokoknya, ada yang tahu nggak di antara kalian berapa bayi yang lahir setiap detik di planet bumi ini? Iya, kamu berapa? Tiap detik 10. Oke. Kamu 1. Iya? 4. 12. 20. Oke. Kita lihat ya, bagaimana hasil research tentang pertumbuhan populasi manusia setiap detiknya.
berapa bayi yang terlahir di planet ini dalam setiap detik. Coba perhatikan slide di depan kalian. Berdasarkan hasil research, setiap 1 detik lahir 2 bayi di bumi ini. Di Indonesia, pertumbuhannya setiap menit lahir 8 bayi. Dan 513 bayi setiap jamnya, kemudian 12.308 bayi setiap hari, dan sekitar 4,5 juta setiap tahun. Sehingga kita bisa mengkalkulasi dari data-data tersebut berapa pertumbuhan populasi Indonesia dari waktu ke waktu dan berapa pertumbuhan populasi dunia setiap periode, dengan segala implikasi, karena keberadaan manusia membutuhkan segenap sumber daya yang menopang kehidupan mereka. Coba kalian perhatikan apa yang dikenakan oleh bayi-bayi tersebut. Ya, popok. Bukan Pampers ya. Kalau Pampers itu merek satu di antara popok. Popok untuk menyerap urin atau air seni. Pertanyaannya, kemana bekas popok itu? Apakah bisa didaur ulang? Tidak. Kenapa? Karena popok itu adalah semacam sampah yang menyerap urin, dalam tanda kutip, kotoran dalam bentuk cair. Nah, tidak semua kita menghasilkan produk, barang atau jasa. Tapi setiap kita menghasilkan sampah sejak usia 0 tahun, sejak bayi dilahirkan. Terutama sampah bekas popok. Pertanyaan yang paling menggelitik, kemana sampah-sampah itu berakhir? Apakah bisa dikelola sebagaimana mestinya? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi semacam renungan kita bersama. Ternyata kita ini makhluk yang menjadi parasit atau benalu bagi induk semang kita, yaitu planet bumi kita. Supaya kalian mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang tahapan perkembangan populasi manusia, saya ingin menjelaskannya secara lebih komprehensif. Diprediksi awal abad Masehi, populasi manusia di planet bumi ini hanya sekitar 150 juta jiwa. Dan baru pada tahun 1800-an, populasi manusia mencapai 1 miliar. Pemicunya adalah revolusi industri, terutama temuan di bidang medis yang menyebabkan penurunan laju kematian, sehingga pertumbuhan populasi meningkat signifikan. Yang sangat mengerikan adalah hanya dalam tempo sekitar 211 tahun, populasi meningkat dari 1 miliar di tahun 1800-an menjadi 7 miliar di tahun 2011. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah hanya dalam tempo 11 tahun, populasi manusia dari 7 miliar di tahun 2011 menjadi 8 miliar per 15 November 2022. Dan ini merupakan masalah yang sangat krusial bagi keberlangsungan spesies manusia di planet bumi ini. Mengapa? Karena planet bumi kita punya kapasitas daya dukung yang tentu saja jika populasi berlebihan, daya dukung itu menjadi menurun dan akan sangat mengancam bagi keberlangsungan hidup umat manusia yang ada di atas.